Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian senantiasa happy seperti halnya Pak Guru yang selalu bahagia dan ceria. Baik anak-anakku semuanya, Pak Guru juga doakan mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa melaksanakan protokoler kesehatan agar kita semuanya terhindar dari paparan virus corona. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan kurangi keluar rumah. Jangan lupa selalu mencuci tangan pakai sabun. Baik anak-anakku semuanya, sebelum Pak Guru memulai pelajaran, Pak Guru ingatkan bahwa nanti pada tanggal 12 Oktober kalian semua akan mengikuti penilaian tengah semester 1. Silakan kalian persiapkan dari sekarang dan kasih tahu untuk anak-anak teman-teman yang belum mengerti info tentang PTS, karena nanti soal akan diberikan dalam bentuk printout. Kamu tinggal mengambil soal kepada Bapak Ibu Wali kelas dan kemudian mengantar jawabannya. Baik anak-anakku semuanya, untuk materi matematika kali ini Pak Guru akan mengajarkan kepada kalian tentang bangun ruang, yaitu bangun ruang, kubus, dan balok. Mari kita amati anak-anakku semuanya. Berikut Pak Guru tampilkan benda yang berbentuk kubus dan balok. Di sini Pak Guru menampilkan dua buah benda, yaitu ini adalah kotak tempat sepatu, ini berbentuk balok, dan yang satunya lagi pasti kalian sudah sangat mengenal, yaitu kubus Rubik yang biasa kita mainkan ketika kita sedang menguji kecepatan. Dua buah benda ini berbentuk balok dan kubus. Nah, silakan anak-anakku semuanya cari dan amati benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk balok dan kubus. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas dulu yang pertama adalah kubus. Apa saja unsur-unsur kubus? Di sini ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Unsur kubus yang pertama adalah jumlah bidang sisinya ada 6 yang berbentuk bujur sangkar atau persegi. Manakah yang dimaksud dengan bidang sisi? Kita lihat di sini. Bidang sisi yang pertama adalah A, B, C, D, yaitu alas, ya. 1. Kemudian bidang sisi selanjutnya adalah E, F, G, H, yaitu tutup bagian atas, 2. Nah, kemudian bidang sisi yang ketiga adalah B, C, F, G. B, C, F, G. Nah, ini adalah bidang sisi sebelah kanan. Kemudian bidang sisi yang selanjutnya adalah C, D, G, H. Ya, ini CD, kemudian GH. Ini bidang sisi di sebelah mana ya? Depan. Dan selanjutnya adalah bidang sisi AD, EH, yaitu bidang sisi sebelah kiri. Maka bila kita hitung bidang sisi ini, yaitu ada 6. 1 di bawah 1, ya. Kemudian 2 di atas, kemudian 3 samping kiri, kemudian samping kanan 4, kemudian samping ini di bagian belakang 5, kemudian yang di bagian depan 6. Ini adalah bidang sisinya. Lihat ya, jumlah bidang sisi bangun ruang kubus ada 6. Kemudian yang kedua, kubus memiliki 8 buah titik sudut. 8 buah titik sudut. Mana titik sudutnya? Ya titik sudut A, B, ini pojok ya nak ya, C, D, E, F, G, H.
ada 8 buah titik sudut. Kemudian yang ketiga adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang. 12 rusuk yang sama panjang. Mana rusuknya? Ini rusuknya AB, kemudian CD, AD, BC, BF, CG, AE, DH, EF, HG, FG, EH. Semuanya ada 12. Ya, ini adalah yang dimaksud dengan rusuk. 1, kalau kita hitung dari bawah dulu, 1, 2, 3, 4. Dari atas 5, 6, 7, 8. Kemudian samping 9, 10, 11, 12. Kemudian selanjutnya adalah mempunyai sudut yang semuanya siku-siku. Nah, jadi sudut yang dibentuk oleh bangun ruang kubus semuanya siku-siku. Contoh di sini, ini siku-siku. Ya. Jadi mempunyai sudut yang semuanya siku-siku. Itu adalah unsur-unsur kubus. Kemudian yang selanjutnya adalah mempunyai 12 diagonal. Nah, diagonalnya ada 12. Apa itu diagonal? Diagonal adalah garis yang menghubungkan antara titik atau sudut yang satu dengan sudut yang lain. Ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Ya. Dan yang Pak Guru tunjukkan ini adalah diagonal bidang. Contoh AF, BE, ya. Kemudian EG, FH, HC, DG, DE, AH. Nah, semuanya ada 12 diagonal bidangnya. Selanjutnya, di samping memiliki diagonal bidang, kubus juga memiliki diagonal ruang. Diagonal ruangnya berjumlah 4. Apa itu diagonal ruang? Yaitu garis yang menghubungkan titik sudut bidang yang satu dengan titik sudut bidang yang lain. Berarti tidak dalam satu bidang. Contoh, bidang ABEF dengan bidang CDHG. Ini mempunyai dua diagonal, yaitu A ke G dan B ke H. Nah, ya. Ini jadi kita hitung ya sudut bidang diagonal ruangnya, yaitu AG, kemudian CF 2, kemudian BH 3, kemudian DF 4. Berarti mempunyai 4 diagonal ruang. Bagaimana bisa menjelaskan atau membedakan antara diagonal bidang dengan diagonal ruang? Jadi diagonal ruang bidang itu adalah garis yang menghubungkan antara sudut dalam satu bidang. Sedangkan diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan antara sudut di antara bidang yang lain. Baik, kita teruskan. Selanjutnya adalah bangun ruang yang selanjutnya adalah balok. Apa itu unsur-unsur balok? Unsur-unsur balok itu apa saja? Unsur balok yang pertama adalah memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Sama ya, titik sudutnya sama dengan kubus, yaitu memiliki 8 buah titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian yang kedua, memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang. Nah, ingat, di dalam kubus memiliki 6 buah sisi sama saja, tetapi semuanya berbentuk persegi atau bujur sangkar. Sedangkan sisi atau bidang yang membentuk balok itu nanti apa saja. Nah, yang jelas ini unsur yang kedua itu adalah memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang. Semuanya berbentuk persegi panjang. Contoh di sini, persegi panjang ABFE, ABEF.
itu sama luasnya dengan DC GH. Kemudian BCGF sama dengan ADHF, ya. Jadi sisi-sisi yang berhadapan itu luasnya sama. ADBC dengan EFGH juga sama. Kita lanjutkan, memiliki 12 rusuk sama dengan kubus, ya, memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk A, B, B, C, C, D. Ini yang dimaksud rusuk, anak-anak semua. Garis-garis ini yang dimaksud dengan rusuk. Kemudian yang keempat, memiliki 12 diagonal sisi. Nah, sama juga ya, diagonal sisinya ada 12, yaitu diagonal AF, kemudian diagonal BE, diagonal BD, diagonal AC, diagonal CH, diagonal DG, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, memiliki 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruangnya juga sama dengan kubus, yaitu ada 4, ya. A dengan G, titik sudut A dengan G, titik sudut C dengan E, titik sudut H dengan B, titik sudut D dengan F. Semuanya ada 4. Kemudian yang membedakan antara kubus dan balok tadi adalah bidang sisinya. Bidang sisi yang membentuk kubus semuanya berbentuk bujur sangkar, sedangkan bidang sisi yang membentuk balok juga semuanya berbentuk persegi panjang, tetapi berbeda luasnya. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mencoba menalar tentang volume kubus. Dalam menghitung volume kubus, kita perlu tahu nilai hasil dari perkalian panjangnya, lebar, serta tinggi dari kubus itu. Sedangkan seperti yang telah dibahas di atas bahwa kubus memiliki ukuran rusuk yang semuanya sama, ya. Pada unsur-unsur kubus atau sifat-sifat kubus memiliki panjang rusuk sama. Maka kita beri nilai R atau S boleh, ya. Maka rumus volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu volume kubus sama dengan R pangkat 3 atau S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Kok pakainya S, kok pakainya R semua? Karena panjang rusuknya sama, ya. Nah, bagaimana dengan volume balok? Kita tahu bahwa volume balok antara rusuk yang satu dengan rusuk yang lain panjangnya berbeda. Maka kita tidak bisa menalarnya dengan R atau S. Maka kita ganti dengan panjang, kemudian lebar, dan tinggi. Ya. Nah, sama halnya dengan kubus, untuk menghitung volume sebuah balok diperlukan nilai dari rusuk panjangnya, sisi panjangnya, sisi lebarnya, dan sisi tingginya. Setelah didapatkan, maka sisi panjang bernilai P sebagai panjang, lebar simbolnya L, dan tinggi simbolnya T kecil. Dengan begitu maka rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau P kecil kali L kecil kali T kecil. Ingat ya, pakainya P kecil, L kecil, dan T kecil. Kok nggak pakai PL T yang besar, gimana Pak? Karena di dalam matematika berlaku aturan seperti itu, ya. Nanti kalau kita menggunakan T besar dikira suhu temperatur, ya. Kalau menggunakan L besar dikira mengukur luas, ya. Maka kita menggunakan P kecil, L kecil, dan T kecil. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, beralih ke jaring-jaring. Apa itu jaring-jaring anak-anakku semuanya? Jaring-jaring, kalian pernah lihat yang namanya jaring. Jaring itu biasanya jaring iwak, ngulur iwak, itu kan terbentuk dari lilitan-lilitan tali, ya, antara yang satu dengan yang lain sehingga membentuk jaring. Sama halnya dengan di kubus, ini adalah namanya jaring-jaring. Ternyata kubus anak-anakku semuanya, apabila kita membelah kubus maka jaring-jaringnya seperti ini, ya.
Bidang sisinya ada berapa? Tadi kan kita mengatakan bahwa bidang sisinya ada 6. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti bidang sisinya ada. Luas jaring-jaring adalah luas permukaan kubus. Luas jaring-jaring adalah luas permukaan kubus. Jaring-jaring kubus terdapat 6 persegi. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ingat bahwa luas persegi adalah sisi kali sisi atau R kali R atau R pangkat 2 atau S pangkat 2. Sehingga didapat luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi atau 6 kali R pangkat 2. Nah, jadi untuk luas permukaan kubus dicatat ya anak-anakku semuanya ya, jangan cuma dilihat, jangan cuma didengarkan, tetapi dicatat yang penting. Tadi unsur-unsur kubus, unsur-unsur balok juga kamu harus catat. Nanti bisa diulang lagi videonya ya. Jadi luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi. Kita tahu bahwa luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2 atau R pangkat 2, sehingga 6 kali R pangkat 2. Nah, bagaimana dengan jaring-jaring balok? Nah, ini kalau tadi jaring-jaring kubus karena bidangnya berbentuk bujur sangkar atau persegi ya, sedangkan di jaring-jaring balok bidangnya atau sisinya berbentuk persegi panjang. Inilah jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok terdiri dari 3 pasang persegi panjang. Kita lihat di sini sama luasnya dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Ada 3 pasang. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sehingga luas permukaan balok 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, ini dicatat ya anak-anak semuanya. Jadi luas permukaan balok itu adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Baik, mari kita mencoba. Nah, di sini ada contoh soal. Kalian perhatikan saja, nanti ini contoh soalnya ditulis ya. Nanti contoh soalnya ditulis, jawabannya juga nanti ditulis. Tapi dilihat dulu ya anak-anak semuanya. Damar akan membuat kubus dengan panjang rusuk 24 cm dengan menggunakan kertas karton. Damar mempunyai kertas karton dengan panjang 60 cm. Berapa sisa kertas karton yang dibutuhkan Damar? Kita lihat. Nah, di sini ini adalah kertas karton yang dimiliki oleh Damar yang memiliki panjang 60 cm. Ini kalau di sini 60 cm karena ini berbentuk bujur sangkar atau persegi, maka ini 60 cm, ke atas juga 60 cm, ke sini juga 60 cm, ke bawah juga 60 cm. Nah, kertas karton ini akan dibuat menjadi sebuah kubus dengan panjang rusuk 24 cm. Kira-kira berapa sisa kertas karton yang dibutuhkan Damar ya anak-anakku semuanya? Ingat, luas permukaan kubus adalah 6 kali luas sisi. Sehingga luas kertas kartonnya adalah 60 kali 60, ini luas kartonnya 60 kali 60, 3600 cm persegi. Ingat, luas itu harus ada perseginya ya. Ini tandanya 2 ini. Nah, luas permukaan kubusnya karena 6 kali luas sisi maka 6 kali 24 kali 24. Ternyata ketemu 3456 cm persegi. Sehingga sisanya adalah 3600 dikurangi 3456 sama dengan 144 cm persegi. Nah, jelas anak-anak? Ada yang mau tanya di antara kalian? Iya, saya kira mudah ya. Jadi kita hitung dulu luas kertas kartonnya.
Setelah luas karton itu luas kartonnya itu ketemu, baru kita menghitung luas permukaan kubus, sehingga nanti kita akan tahu berapa panjang kertas karton yang dibutuhkan. Karena kertas karton ini berbentuk bujur sangkar atau persegi, maka luas kartonnya adalah 60 kali 60, 3600 cm persegi. Sedangkan luas permukaan kubus 6 kali sisi kali sisi, 6 kali 24 kali 24, 3456 cm persegi, sehingga sisanya adalah 144 cm persegi. Baik, kita lanjut dengan contoh kubus yang kedua. Abu mempunyai tempat air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 80 cm. Dan juga mempunyai Dian juga mempunyai tempat air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 60 cm. Abu dan Dian mengisi penuh tempat air masing-masing. Berapa selisih volume tempat air Abu dan Dian? Nah, kita kalau tadi menghitung luas permukaan, soal di bawah ini atau soal yang sedang kalian lihat adalah mencari volume. Nah, ini tempat airnya Abu ya, 80 cm. Sedangkan ini adalah tempat airnya siapa? Dian. Ingat, volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi, atau S kali S kali S, atau R kali R kali R. Sehingga didapat volume kubus Abu adalah 80 kali 80 kali 80, 512.000 cm kubik. Ingat, jangan lupa bukan persegi. Kalau volume satuannya adalah kubik, sedangkan persegi digunakan untuk satuan luas. Sedangkan volume kubus Dian adalah 60 kali 60 kali 60 sama dengan 216.000 cm kubik. Sehingga selisih tempat air Abu dan Dian adalah 512.000 dikurangi 216.000 sama dengan 296.000 cm kubik. Lanjut, contoh soal yang ketiga, sebuah kolam berbentuk balok. Nah, kita belajar ke balok ya. Kalau tadi 2 buah soal berbentuk kubus, sekarang berbentuk balok. Berisi penuh air dengan volume 1920 meter kubik. Diketahui ternyata panjangnya 20 meter dan lebarnya 12 meter. Berapakah kedalaman kolam air tersebut? Nah, kita lihat di sini. Yang belum diketahui adalah tinggi kolam. Nah, volumenya sudah diketahui 1920. Kita gambarkan seperti ini. 12 meter itu apa ini? Lebarnya, sedangkan panjangnya 20 meter. Yang belum diketahui adalah kedalamannya atau tingginya. Kita ingat volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga untuk mencari kedalaman air sama dengan mencari tinggi balok, sehingga dapat diselesaikan dengan cara berikut ini. Perhatikan anak semuanya. 20 ini panjang dikali 12 ini lebar dikali tinggi. 20 itu panjang, 12 itu lebar dikali tinggi sama dengan 1920. Dari mana 1920 ini? Nah, sehingga tinggi sama dengan 1920, karena ini pindah ya, 20 dan 12 pindah menjadi dibagi. Nah, 1920 dibagi 20 kali 12. Berapakah 20 kali 12? 240. Sehingga 1920 dibagi 240 sama dengan 8 meter. Inilah kedalaman kolam tersebut. Ingat ya anakku semuanya ya, dipahami betul ini ya. Ini adalah panjang, lebar, tingginya belum diketahui, maka ditulis tinggi. Volumenya sudah diketahui 1920, sehingga 1920 dibagi panjang kali lebar. Nah, sekarang silahkan didiskusikan di antara kalian. Coba urutkan gambar berikut berdasarkan volume, mulai dari yang terkecil hingga terbesar.
Nah, ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C, ada gambar D, ada gambar E, ada gambar F. Pak Guru, caranya bagaimana Pak Guru? Caranya kamu menghitung kotak-kotak ini ya. Kotak yang paling kecil mana, yang paling besar mana. Yang paling kecil otomatis nanti terkecil. Kemudian ada yang di bawah, di atasnya terkecil sampai kemudian terbesar. Contoh nih, Pak Guru hitung ini yang kecil dulu ya. Yang kecil. Ada berapa kotak ini? Biru, hijau, 1, biru 2. Nah, ada 2 ini di atas ada 2 ya. Kemudian yang di bawah ada berapa ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sana 7, 8. Berarti 9, 10. Ini 10. Nah, caranya dihitung kotak-kotaknya ya, kan warnanya berbeda tuh kan. Sudah? Ayo dihitung, ayo dihitung. Pak Guru beri waktu berapa menit ya? 1 menit. Ayo dihitung. Urutkan gambar berikut berdasarkan volume mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Ayo gunakan mata kalian, pengamatan kalian dengan baik. Dihitung kotak-kotak yang ada antara kotak A, B, C, D, E, F. Manakah kotak yang terkecil? Kemudian dan kotak yang terbesar diurutkan ya. Ayo dihitung. Tadi yang E sudah, Pak Guru hitung. Nah selanjutnya silahkan kalian hitung. Matanya harus jeli ya. Matanya harus jeli. Sudah? Mari kita buktikan hasil hitungan kalian. Nah kita lihat di sini. Bangun A itu berapa ya? Wah, 35. Ayo, siapa yang betul 35? Bagus. Bangun B berapa? 28. Ayo, yang betul 28. Iya, pinter semuanya. Yang C berapa? Oh, 14. Ya, bagus. Yang D berapa? 24. Kalau kamu matanya jeli pasti betul. Ya, pintar, bagus. Yang E berapa? 10. Nah, tadi sudah kan Pak Guru sampaikan. Yang F berapa? 16. Sehingga yang terkecil adalah 10, 14, 2, 10, 14, 16, 24, 28, 35. Sehingga E, C, F, D, B, A. Saya kan betul anak semuanya? Ya, pinter. Nah, baik, selanjutnya adalah mari kita berlatih mengerjakan soal-soal di bawah ini. Ada 5 soal, silakan kalian kerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah untuk latihan. Catat ya anak-anak semuanya, ini yang latihan ini silakan dikerjakan di rumah dengan baik. Dan untuk sementara Pak Guru akhiri pelajaran kali ini dengan ucapan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.